Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya PD Pega dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang satu materi kimia, yaitu tentang alkohol. Definisi. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi atau MnOH. Lalu contoh. 1. Metana memiliki rumus molekul CH. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi MnOH, maka akan terbentuk CHOH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metialkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas sedangkan metanol berupa zat cair. 2. Etana memiliki rumus molekul CH. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi MnOH, maka akan terbentuk senyawa CHOH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi MnOH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Lalu selanjutnya, jenis-jenis alkohol. Secara umum, alkohol bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah gugus hidroksinya, yaitu senyawa monoalkohol dan polialkohol. Senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi MnOH. Senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi MnOH. Dan selanjutnya, tata nama alkohol. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol dengan satu gugus MnOH memiliki nama lazim alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contoh metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Lalu, jika posisi MnOH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi MnOH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang MnOH tersebut. Contoh, 1 propanol, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal. Contohnya metialkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Selanjutnya, sifat-sifat alkohol. Adapun sifat-sifat alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus MnOH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun keurutan atau kepolarannya. Selanjutnya yaitu titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain, seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya. Lalu selanjutnya, alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkoksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Selanjutnya, reaksi alkohol. Setiap senyawa hasil turunan alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Lalu, adapun reaksi yang bisa terjadi pada alkohol adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Terjadinya reaksi tersebut melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus MnOH dengan logam Na atau K dan menghasilkan gas hidrogen. Selanjutnya, substitusi gugus MnOH dengan halogen menggunakan reaksi PCl atau SOCl. Sedangkan reaksi dengan I dan Br membutuhkan bantuan HSO pekat. Dan selanjutnya bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. Lalu, alkohol bisa bereaksi dengan halogen melalui reaksi substitut radikal. Alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 180 atau eter pada suhu 130. Alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan
keton. Lalu selanjutnya yaitu manfaat alkohol. Yaitu sebagai berikut. Metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lain. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya itu etanol. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif bioetanol. Selanjutnya, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Lalu gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Saya akan memberikan beberapa contoh soal beserta penjelasannya. Soal yang pertama yaitu CH3 CHOOH CH2 CH3 CH3. Lalu tentukan jenis alkoholnya. Dari strukturnya terlihat bahwa atom karbon yang mengikat OH yaitu atom karbon CH. Mengikat dua karbon yang lain yaitu CH3 dan CH2. Jadi tergolong sebagai alkohol sekunder. Lalu yang soal yang kedua adalah CH3 CH2OH. Ini adalah gugus akhirnya terdiri dari dua atom karbon yaitu CH3 dan CH2. Itu C2H5 sehingga nama gugus akhirnya adalah etil dan nama senyawanya adalah etil alkohol. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.